Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini pengen banget cerita tentang semangat yang dihadapin oleh pemuda-pemuda, di mana memang banyak sekali halangan dan cobaan ketika kita berangkat berhijrah. Ngambil salah satu cerita dari Sirah Nabawiyah, yaitu kisah di mana hijrah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Cerita ini dimulai dari kehilangan paman yang dicintai. Setelah paman yang merupakan juga sebagai pelindung Nabi meninggal dunia, tampaknya di situ pemuda-pemuda Quraisy semakin berani untuk melukai, bahkan cenderung ingin menghabisi Rasulullah SAW. Suatu malam di mana perintah hijrah sudah datang, Nabi pun merencanakan untuk hijrah hari itu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Namun ternyata hal ini sudah tercium oleh pemuda kafir Quraisy. Mereka menyiapkan jebakan di mana mereka akan menghabisi Nabi SAW dengan bersama-sama menusukkan pedang-pedang mereka. Namun pertolongan Allah hadir. Pada saat Rasulullah keluar dari rumahnya, para kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah dibuat tidak menyadari kepergian Rasulullah. Mereka baru terbangun pada saat terik matahari mulai menyinari wajah-wajah mereka. Mereka pun kalap dan akhirnya masuk ke rumah Rasulullah dan mendapati seseorang sedang tidur di atas ranjang Rasulullah, yang ternyata adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pun berangkat beserta Abu Bakar As-Siddiq. Mereka akhirnya sampai di satu bukit yang namanya Sur dan akhirnya masuk ke sebuah gua. Diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq yang ingin memastikan bahwa di dalam gua tidak ada hal yang berbahaya bagi Rasulullah. Setelah dipastikan aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah untuk ikut masuk. Dan di situ mulailah lagi yang namanya kekhawatiran dari Abu Bakar As-Siddiq. Takutnya bila kaum kafir Quraisy menemukan Rasulullah di situ dan beliau khawatir tentang keadaan Rasulullah nantinya. Tampaknya pertolongan Allah datang lagi, yaitu dengan laba-laba yang menutupi mulut gua dengan rumahnya. Setelah itu juga burung merpati yang bersarang di depan mulut gua. Kaum kafir Quraisy yang sudah melihat jejak Rasulullah tampaknya menyusur juga ke Bukit Sur. Pada saat mereka melewati lubang gua, ternyata mereka tertutup oleh logikanya, di mana mereka berpikir ketika ada burung yang bersarang dan ada rumah laba-laba yang tidak rusak, maka tidak akan mungkin ada orang yang masuk di dalamnya. Mereka pun hari itu pergi dengan tangan kosong. Rasulullah SAW beserta sahabatnya 3 hari berada di gua tersebut dan disuplai makanan oleh orang-orang terpercaya. Setelah itu dikabarkan mereka pergi ke Yastrib, cikal bakal kota Madinah, dengan menelusuri jalan yang tidak biasa. Mereka berputar, menghindari jalan-jalan yang biasa dilewatin agar tidak tertangkap oleh kafir Quraisy yang masih berusaha untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka pun sampai di Madinah dengan sambutan yang luar biasa dan memulai lagi perjuangan penyebaran agama Islam dengan sangat berani. Dari cerita ini teman-teman, kita bisa ambil semangat-semangat hijrah bagi para pemuda yang sekarang sedang juga ngalamin hijrah, terus lagi banyak cobaan juga. Memang hijrah tidak mudah, namun pertolongan Allah dekat. Bila sudah Allah yang menjadi penolongnya, kira-kira siapa yang bisa menggagalkan pertolongan tersebut ya? Yang kedua, bahwa hijrah kalau sendirian sepertinya memang berat banget. Kita perlu teman-teman yang bisa mengingatkan kita ke dalam keimanan. Yang ketiga, tentunya selama perjalanan hijrah kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu, di mana ilmu-ilmu tersebut bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak ragu lagi untuk memutuskan beberapa hal karena kita sudah tahu informasi atau ilmunya. Sehingga kehidupan kita akan lebih tenang karena kita menjalaninya sesuai dengan ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Kurang lebih itu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.